Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eva Mana Guspina dengan nomor NIM 2010-17 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal tentang implementasi kebijakan stabilisasi sistem penilaian kinerja pegawai atau SOSISKAP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Tahun jurnal ini terbit yaitu tanggal 3 Juli 2020. Penulisnya Sela Marian Desis Rupiasari. Publikasi yaitu Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik ISSN 2657-092 ISSN 2301-4342. Latar belakang. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil mengamanatkan penilaian kinerja sebagai bagian dari manajemen ASN dengan tujuan menjamin objektivitas dalam manajemen ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Urgensi penilaian kinerja dalam konteks manajemen ASN tidak terlepas dari pemanfaatan hasil penilaian yang dimaksud. Kebutuhan akan pengaturan dimaksud telah direspon beberapa instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, dalam bentuk pemberlakuan kebijakan penilaian kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian kinerja melalui aplikasi gabungan sistem penilaian kinerja pegawai atau yang lebih akrab dipanggil SOSISKAP. Tujuan dari pemberlakuan kebijakan SOSISKAP adalah untuk menerapkan sistem penilaian kinerja ASN yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja, dan perilaku kerja. Melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara komprehensif dan holistik, diharapkan mampu menggambarkan kinerja pegawai secara utuh. Selama 2 tahun implementasi kebijakan SOSISKAP, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bandung, yakni mulai dari resistensi pegawai pada pemberlakuan kebijakan hingga pola perilaku implementer kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada variabel individual atau aktor pelaksana, tetapi ada variabel organisasional dan faktor lingkungan yang turut berkontribusi dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Model implementasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menguatkan kinerja implementasi kebijakan secara holistik dari perspektif kebijakan, implementer, dan lingkungan salah satunya dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Karl Van Voort. Metode penilaian. Penilaian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta telaah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan penonton informan menggunakan metode persuasif sampling, kecuali wawancara terhadap implementer kebijakan yang menggunakan snowball sampling. Hasil dan pembahasan. Implementasi kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan SOSISKAP yaitu menerapkan sistem penilaian kinerja ASN yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja, dan perilaku kerja. Maka dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 telah diatur mekanisme penilaian kerja ASN yang secara garis besar terdiri atas penilaian kinerja bulanan dan penilaian kinerja tahunan. Dalam penilaian kinerja ASN yang dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja adalah sasaran kerja pegawai
dan perilaku kerja. Dalam menyusun SKP, seorang ASN harus memperhatikan rencana kerja instansi, uraian tugas jabatan, dan perjanjian kinerja. Namun dalam implementasinya, belum seluruh pegawai paham mengenai penyusunan SKP yang dimaksud. Dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan penulis ditemukan fakta bahwa proses penyusunan SKP pada beberapa perangkat daerah cenderung sama persis dengan uraian analisis jabatan yang sudah tersedia dalam aplikasi serta belum berorientasi pada output ataupun hasil kerja. Kecenderungan mencantumkan SKP yang mencerminkan aktivitas harian masih seringkali dilakukan oleh pegawai. Kondisi tersebut mengkondisikan lemahnya pemahaman ASN akan penyusunan SKP. Jika kinerja pegawai rata-rata dalam kategori baik, bahkan sangat baik, seyogianya capaian kinerja organisasi dalam hal ini sakit pun berada dalam kategori sangat memuaskan dengan interpretasi nilai pada angka 90 sampai dengan 100. Lalu, pelaporan kinerja bulanan merupakan pelaporan kinerja ASN setiap bulan yang terdiri atas 3 unsur penilaian, yaitu yang pertama, aktivitas harian yang merupakan kinerja proses di mana setiap pegawai diwajibkan mencapai minimal 6.000 menit per bulan dengan pengisian aktivitas harian dapat dilakukan maksimal 4+5 dari dilakukannya aktivitas yang dimaksud. Yang kedua, laporan kinerja bulanan yakni kinerja output yang memuat target dan capaian kerja ASN per bulan dengan bobot laporan kinerja bulanan terhadap penilaian kinerja bulanan adalah sebesar 50%. Yang ketiga, perilaku kerja bulanan adalah tingkah laku kerja keseharian yang ditampilkan oleh pegawai dan diobservasi oleh pejabat penilai dalam kurun waktu 1 bulan. Unsur penilaian ini memiliki kontribusi bobot 20% terhadap penilaian kinerja bulanan. Aspek perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Selain tujuan dan standar kebijakan yang ada, pemerintah Kabupaten Bandung pun sudah memiliki blueprint Saskap sebagai tolak ukur perencanaan pengembangan sampai tahap kelima. Dengan profesi aplikasi sudah dapat terintegrasi dengan berbagai aplikasi lainnya seperti sistem informasi, kepegawaian, daftar hadir elektronik, sistem informasi monitoring, dan evaluasi pencapaian program kegiatan organisasi. Sistem keuangan daerah dan beberapa sistem lainnya yang diperlukan. Untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan Saskap, terdapat 2 jenis agen pelaksana yang merupakan pengolahan aplikasi Saskap, yakni admin utama atau admin BKPSDM dan admin perangkat daerah. Dengan keterbatasan jumlah agen pelaksana yang ada, bukan berarti proses sosialisasi tidak dilakukan. Melalui saluran atau transmisi yang ada, BKPSDM menggunakan panduan teknis penggunaan aplikasi Saskap sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan mensosialisasikan tata cara operasionalisasi aplikasi kepada ASN sebagai implementer kebijakan. Menurut data infografis pegawai per bulan Juli 2020, komposisi ASN Kabupaten Bandung didominasi oleh latar belakang pendidikan sarjana dan pegawai dengan usia produktif BKPSDM 2020, maka seharusnya kebijakan penilaian kinerja menggunakan sistem informasi bukanlah suatu hal yang sulit diterapkan. Dari aspek ketersediaan sarana prasarana, beberapa pegawai masih mengeluhkan terjadinya hambatan dalam pengisian aktivitas harian, terutama pada jam-jam tertentu, khususnya pada rentang jam 2 sampai dengan jam 4. Kondisi ini tentunya dapat mengganggu kenyamanan ASN dalam proses pelaporan kinerja. Seluruh proses pelaporan kinerja melalui Saskap harus divalidasi terlebih dahulu oleh seorang pejabat penilai sebagai penanda bahwa kinerja yang dilaporkan memang benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain sebagai bentuk pengakuan akan kinerja bawahan, validasi juga berfungsi sebagai media pengawasan yang dilakukan pejabat penilai terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa proses validasi ini bagi sebagian pejabat penilai belum dilakukan dengan sesuai. Masih terdapat pejabat penilai atau atasan langsung yang belum melakukan proses validasi kinerja secara pribadi dan rutin. Lalu dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Selain aspek kebijakan dan implementasinya, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut memberikan andil dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan. Dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan dukungan kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong yang memberikan dampak paling besar terhadap kepatuhan pegawai dalam melaksanakan kebijakan sasikap. Karena kebijakan sasikap berkaitan erat dengan kebijakan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja, ASN yang mensyaratkan pelaporan kinerja pegawai melalui sasikap sebagai salah satu ukuran pemberian TPK bagi ASN. Namun di sisi lain, kondisi tersebut memberikan dampak negatif terhadap pola pikir ASN. Pada beberapa unsur ASN masih muncul stigma yang menjadikan sasikap seolah-olah sebagai alat penggugur kewajiban untuk menghasilkan uang setiap bulannya. Terdapat pula kecenderungan untuk enggan melakukan pengisian sasikap jika tidak diiringi dengan reward yang diberikan. Kondisi tersebut relatif sama dengan penilaian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi dan Seran. Pada aplikasi si kerja yang menunjukkan kecenderungan pegawai menjadikan aplikasi penilaian kinerja sebagai alat pencari uang. Sehingga esensi dari penilaian kinerja dan upaya mewujudkan tujuan kebijakan belum seutuhnya dilakukan oleh sebagian kalangan. Sebagai bentuk dukungan pimpinan dan politik terhadap kebijakan sasikap, setiap tahunnya disetujui anggaran untuk dilakukan maintenance dan pengembangan aplikasi serta pemenuhan sarana-prasarana dengan harapan sasikap mampu mendorong motivasi dan peningkatan kinerja pegawai yang akan berdampak terhadap terwujudnya visi misi dan capaian kinerja organisasi serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penutup, sasikap sudah mampu menampilkan standar dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Terlebih sudah ada pula blueprint pengembangan aplikasi yang dapat dijadikan acuan teknis dalam pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sasikap ke depannya. Secara umum, ASN sebagai implementer kebijakan pun sudah paham dan capable dalam mengoperasikan aplikasi sasikap, mulai dari proses pelaporan hingga proses penilaian kinerja, walau sesekali terjadi kendala teknis yang dihadapi. Proses komunikasi yang dijalin antar organisasi dilakukan melalui media tertulis seperti panduan teknis, didukung juga dengan komunikasi secara lisan yang dilakukan melalui media sosialisasi, coaching, asistensi, dan konsultasi. Meski demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yaitu kurangnya kamus aktivitas harian, masih terdapat sebagian kecil pegawai yang dibantu proses pengisiannya, masih terbatasnya jumlah admin BKPSDM, pemahaman ASN akan penyusun SKP masih belum mendalam, belum optimalnya fungsi pengawasan dan faktor ekonomi. Kemudian, guna mengatasi kekurangan tersebut di atas, maka penulis memandang pemerintah Kabupaten Bandung dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu melakukan evaluasi kebijakan yang ada untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan, lalu meningkatkan komitmen bersama serta memperkuat fungsi pengawasan dan juga pengendalian internal pemerintah. Lalu melakukan pengayaan kamus aktivitas harian agar aplikasi sasikap mampu mempresentasikan kinerja pegawai secara utuh dan nyata. Selanjutnya mengkaji efektivitas fungsi dan peran admin perangkat daerah, melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan SKP secara masif kepada seluruh pegawai, dan juga membangun mindset penilaian kinerja pegawai melalui sasikap sebagai media pengawasan dan evaluasi kinerja yang mampu menstimulasi peningkatan kinerja pegawai, bukan hanya sekedar alat pencari uang. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.